Oke, pagi ini kita akan melanjutkan sedikit apa yang kita lakukan dalam pertemuan sebelum ini ya. Kalau Anda ingat, dalam pertemuan terakhir kita punya teorema seperti ini. Kalau Anda ingin buktinya, sebetulnya pada akhirnya ya bukti itu komputasi gitu ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya Anda lihat pernyataan yang satu itu menunjukkan apa di situ? Pernyataan satu itu menunjukkan bahwa jumlah multiplisitas aljabar untuk nilai-nilai eigen yang berbeda itu sama dengan dimensi V, ya, sama dengan N. Jadi kalau dimensi V-nya sama dengan N, jumlah multiplisitas aljabar yang di sebelah kanan itu sama dengan N. Nah, karena 2, jumlah multiplisitas geometrinya juga sama dengan N. Artinya apa di situ? Artinya dimensi, karena multiplisitas geometri itu adalah dimensi ruang karakteristik, ya, kita akan melihat apa? Ya, kita akan melihat bahwa pada akhirnya kita mempunyai sebuah basis bagi V yang bisa kita pilih terdiri dari vektor-vektor eigen T. Ya, jadi pada akhirnya kita mempunyai itu lebih banyak ya dengan melihat perhitungan itu ya. Jadi ini satu hal yang menjadi karakteristik bagi diagonalisasi sebuah operator T. Di pengertian diagonalisasi itu artinya adalah ya, bahwa operator T itu mempunyai sebuah matriks penyajian yang berupa matriks diagonal. Ya. Mempunyai suatu matriks penyajian yang berupa matriks diagonal. Cukup satu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita lihat nanti akan ada beberapa karakterisasi untuk diagonalisasi T ya, dan kita akan menuju ke situ. Nah, kalau Anda perhatikan ya bahwa kalau kita mempunyai polinom karakteristik untuk T itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi Cx itu polinom karakteristik itu sama dengan X kurang lambda pangkat K kali determinan Xi kurang C, di mana matriks penyajian T terhadap basis X gabung Y itu adalah matriks blok segitiga atas. Di sini X kurang lambda itu bukan faktor dari determinan Xi kurang C. Ya, sehingga K-nya itu adalah, ya. Jadi X kurang lambda itu masih mungkin merupakan faktor dari determinan Xi kurang C. Ya. Yang kita tahu bahwa K itu adalah dimensi dari ruang karakteristik untuk nilai eigen lambda. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda ingat kembali, X itu adalah basis bagi ruang karakteristik untuk nilai eigen lambda. Sementara Y itu adalah ya himpunan vektor yang kita tambahkan sehingga X gabung Y itu menjadi basis bagi V. Jadi sekali lagi X kurang lambda itu masih mungkin merupakan faktor dari determinan Xi kurang C. Ya, itu yang kita punya sebelumnya. Nah, nilai-nilai karakteristik C ya adalah juga nilai-nilai karakteristik T. Ya, jadi kenapa begitu? Karena kalau Anda lihat ya, nilai-nilai eigen C itu pasti merupakan akar dari determinan Xi kurang C. Tapi kalau dia akar dari determinan Xi kurang C, dia juga pasti jadi akar dari Cx, ya, dari polinom karakteristik untuk T. Jadi kita pasti punya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan mu adalah nilai eigen C lagi, kalau kemudian kita lihat dua kasus di sini, ya, kemungkinan bagi mu itu, yang pertama adalah mu itu sama dengan lambda, yang kedua adalah mu berbeda dari lambda. Oke, di sini yang saya tulis terbalik. Ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat, kalau kasus mu sama dengan lambda itu terjadi, maka X kurang lambda itu akan merupakan faktor dari determinan Xi kurang C. Ya, pasti merupakan itu. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah kasus yang pertama di sini, mu tidak sama dengan lambda di sini. Jadi kalau kita mempunyai Y1 adalah basis bagi ruang karakteristik untuk nilai eigen mu, ya, jadi terhadap T di situ. Maka apa yang kita punya di sini, ya? Ya, kita akan mempunyai bahwa X irisan Y1 itu pasti kosong. Jadi dalam hal ini ingat ya, mu-nya berbeda dari lambda. Jadi karena mu itu berbeda dari lambda, maka E mu irisan dengan E lambda itu adalah subruang 0 di situ. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya,
mu itu berbeda dari lambda, maka E mu irisan E lambda itu adalah ruang sub ruang 0. Ingat ya, setiap ruang eigen itu, setiap ruang karakteristik pasti memuat vektor 0. Ya. Jadi kalau Anda lihat kenapa seperti ini, ya Anda ambil aja. Kalau misalnya kita mempunyai satu vektor, ya, katakan ada V anggota irisan ini, ya, E mu irisan E lambda, ya. Artinya apa di sini? Artinya V itu adalah anggota E mu dan anggota E lambda. Di anggota E mu artinya apa di sini? Ya, kita akan punya di sini TV sama dengan mu V. Tapi juga ya, karena dia di sini maka dia akan menjadi TV itu sama dengan apa? Lambda V. Nah, dari dua ini ya, apa yang kita peroleh? Ya, kita akan mempunyai di sini mu kurang. Ya, jadi kita akan mempunyai mu kurang lambda kali V itu sama dengan vektor 0. Nah, kalau mu itu tidak sama dengan lambda, ya ini tidak sama dengan 0, akibatnya apa? V-nya yang harus sama dengan 0. Jadi V sama dengan vektor 0, kenapa? Karena jadi karena di sini mu kurang lambda tidak sama dengan skalar 0. Jadi apa yang kita simpulkan di sini? Ya, kalau misalnya mu itu berbeda dari lambda, maka E mu irisan E lambda itu tidak akan memuat vektor yang tidak 0. Ya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya basis bagi kedua subruang ini ya tidak mungkin mempunyai unsur sekutu di situ. Di irisannya mesti kosong di situ. Nah, Anda akan lihat bahwa kalau X irisan Y1 itu kosong, maka X gabung Y1 itu akan menjadi bebas linear di situ ya. Dan kemudian kita bisa perluas lagi di sini. Kemudian kita memperoleh basis lagi bagi V. Jadi kalau Anda mau, sebetulnya kalau kita lihat di situ X gabung Y itu kan basis V. Bagaimana kita memperluasnya? Ya, sebenarnya kita punya banyak pilihan dalam memilih Y. Kalau misalnya mu dan lambda itu berbeda, kita sebenarnya bisa melakukan perluasan basis itu bertahap. Jadi kita perluas dulu dengan menambahkan Y1, sesudah itu baru kemudian kita perluas lagi. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apa matriks penyajian T terhadap basis X gabung Y1 gabung Y2? Apa yang Anda lihat di situ? Ya, sebetulnya pada dasarnya sama saja, mirip dengan matriks penyajian terhadap X gabung Y di situ. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau misalnya untuk yang matriks penyajian terhadap X gabung Y itu kita mempunyai blok 2x2. Kalau yang di sini kita mempunyai matriks blok ukuran berapa? Ya, jadi kalau misalnya kita melihat basis matriks penyajian terhadap basis X gabung Y1 gabung Y2, kita akan melihat matriks penyajian yang ya berupa matriks blok ukuran berapa matriks bloknya? Ya, jadi kalau X gabungnya itu bloknya 2x2 kan? Anda ngerti kan maksudnya ya? 2x2 itu. Kalau X gabung Y1 gabung Y2, Anda akan melihat, Anda akan mempunyai matriks penyajian itu adalah matriks blok ukuran ya 3x3. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, jadi kalau misalnya kita pecah di sini, ya, ini nanti adalah peta dari unsur-unsur X, ya, yang di depan, kemudian di sini peta dari unsur-unsur Y1 dan terakhir ya peta terhadap unsur Y2, ya, peta dari unsur-unsur Y2. Semuanya terhadap T di situ. Nah, kalau Anda lihat unsur-unsur X, petanya gimana? Ya, itu adalah apa jadi kalau misalnya Anda lihat di sini?
koordinatnya gimana? Terhadap basis yang sama di situ ya. Basis X gabung Y1 gabung Y2. Apa koordinatnya di sini? Apa? Ya, kalau misalnya kita lihat, jadi setiap unsur X di sini oleh T akan dipetakan kemana? Ya, ke kelipatannya dengan pengalih lambda. Jadi koordinatnya gimana di situ? Ya, Anda akan lihat bahwa itu akan sama dengan di sini. Ya, jadi tetap aja di sini lambda IK. Kemudian yang di bawahnya di sini ini matriks 0. Nah, Y1 gimana sekarang? Ya, jadi ini X, Y1 gimana? Ya, Anda lihat unsur-unsur Y1 oleh T dipetakan kemana? Dipetakan kemana unsur-unsur Y1? Jadi kalau Anda lihat Y1 itu apa di situ? Jadi kalau Anda lihat ini akan gimana nih? Setiap unsur di sini akan oleh T dipetakan ke ya, mu kali vektor tersebut ya. Dan kalau misalnya kita melihat koordinatnya terhadap basis yang sama X gabung Y1 gabung Y2, apa di sini koordinatnya di sini? Dan Anda akan lihat ya, jadi ini ukurannya 3 kali 3 bloknya di sini. Gimana di sini? Ya, Anda akan lihat ini 0 mu I, ya oke kita beri aja di sini. Misalnya berapa? L misalnya di sini ya. Ya, jadi L itu sama dengan ya di sini kita ambil aja ukuran Y1 di sini. Ya. Di garis atas Y1. Ini apa di sini? Ya, 0 lagi di sini. Nah, untuk yang terakhir bagaimana? Jadi di sini Y2. Ya kita tidak tahu di sini, sehingga Anda akan lihat ya sama seperti di sana. Di sini kita tulis saya misalnya di sini ya, B1, C1 di sini kemudian ya, C2 misalnya. Ya. Ya, jadi kalau kemudian kita mempunyai ya, nilai eigen yang berbeda di sini lambda dan mu, kita akan mempunyai bentuk seperti ini. C2 gimana nih nanti? Ya, jadi kalau anda lanjutkan lagi secara induktif, ya, Anda akan lihat bahwa pada akhirnya Cx di sini akan sama dengan apa? Ya, jadi kalau di sini apa? X min lambda pangkat K, X kurang mu pangkat L, kemudian kali determinan XI kurang ya, C2. Ya, jadi sekali lagi pada dasarnya nanti di sini X kurang lambda masih mungkin membagi ini. Ya. X kurang mu masih mungkin juga membagi ini faktor ini. Nah, tapi kita akan berada pada situasi yang enak gitu ya. Kalau kemudian setiap kali kita melakukan proses seperti ini, jadi artinya apa? Ya. Jadi artinya kita kemudian lihat lagi di sini akar dari ini. Ya. Nah, kalau setiap kali kita memperoleh akar dari yang di sini itu berbeda dari yang sudah ada, ya, dari nilai-nilai eigen yang sudah ada, dan kemudian akhirnya kita selesai, apa yang akhirnya kita peroleh? Ya, akhirnya ini akan habis di sini gitu. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita cari akar-akar dari determinan XI kurang C2, ya, taruhlah kemudian kita mempunyai akar-akar yang berbeda dari yang sebelumnya di situ, apa yang terjadi? Ya, kita akhirnya akan memperoleh di sini X kurang lambda, ya, pangkat K, X kurang mu, pangkat L, ya. Ya, kemudian di sini habis ya di sini X kurang, ya nggak tahu apa di sini. Yang mungkin akan lebih mudah kalau kemudian kita ganti aja di sini simbolnya. Ya. Jadi kalau lambda ini kita jadikan sebagai lambda 1, lambda pertama di sini, kemudian di sini mu sebagai lambda yang kedua, nilai eigen yang kedua.
Kemudian pangkatnya juga di sini kita ganti. Di sini adalah saya tulis eksponen pertama, eksponen kedua, ya. Dan kemudian taruhlah di sini terakhir adalah x kurang lambda. Ya, saya pakai simbol t di sini. Ya, jadi kalau kemudian akhirnya kita mempunyai situasi seperti ini, setiap kali kita mencari atau melihat ya akar dari ini selalu berbeda dari yang sebelumnya yang sudah kita peroleh, dan kemudian akhirnya kita berhenti. Ya. Berhenti artinya apa? Artinya habis di sini. Ya, semuanya itu sudah terurai, kita akan memperoleh seperti ini. Nah, dalam hal seperti ini, ya, Anda akan lihat apa di sini? Ya, ya di sini kita akan melihat bahwa kita mempunyai ya syarat satu pada teorema tadi, bahwa bukan T, Cx ya. Jadi polinom karakteristik untuk T itu ya dapat diuraikan sebagai perkalian faktor-faktor linier. Jadi kalau Anda lihat di sini jumlah dari EI, jumlah dari pangkat-pangkat ini sama dengan N. Jadi I-nya dari 1 sampai T. Ya, jadi situasi ini situasi yang ya lumayan lah gitu sebetulnya. Nah, kalau Anda lihat, kalau kita punya situasi seperti ini, apakah kemudian matriksnya dapat didiagonalkan? Ya, jadi sebetulnya ketika kita melakukan ini tadi, ya ada satu hal yang sebetulnya tidak saya katakan secara eksplisit, tapi ketika kita membuat seperti ini, ya kita sebetulnya mengambil K ini apa? Ya, kita mengambil K ini adalah sebetulnya multiplisitas geometri untuk lambda. Jadi kalau kemudian kita mempunyai seperti ini, K itu multiplisitas geometri, ya sebetulnya L-nya multiplisitas geometri, ya artinya apa? E1, E2 dan seterusnya ini, ya. Nah, yang jadi masalah pada akhirnya nanti yang terakhir di sini, gitu. Ya, bisa jadi nanti ini bisa merupakan faktor yang terakhir di sini. Jadi determinan pada saat di sini kita udah punya C yang kesekian, gitu. Ya, kita masih bisa memperoleh seperti ini, ya. Faktornya ya sebagai apa? Sebagai akar-akarnya. Tapi bisa jadi yang terakhir ini ET itu belum tentu ya multiplisitas geometri untuk lambda T, gitu. Kalau ternyata juga masih sama multiplisitas geometri, ya artinya apa? Ya kita akan memperoleh di sini ya matriks penyajian untuk T itu dapat didiagonalkan. Jadi kalau Anda lihat, harapan kita sebetulnya adalah ya setiap kali kita melakukan ini dengan mengambil ini ya KL ya, jadi E1, E2 dan seterusnya sampai ET itu adalah multiplisitas geometri, jadi dimensi dari ruang eigen. Ya. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya itu terjadi dan kita bisa memperoleh seperti ini, maka matriks operator T itu dapat didiagonalkan. Nah, untuk memberikan karakterisasi ya kita ulang sedikit di sini ya. Saya kira Anda sudah pernah mempelajari ini secara mandiri di situ gitu ya. Jadi kita mempunyai apa yang disebut dengan hasil tambah. Hasil tambah dari apa? Dari subruang di sini. Kalau kita punya T subruang di sini K1 sampai KT, kita bisa menjumlahkan subruang tersebut. Apa yang kita lakukan? Ya kita kumpulkan saja jumlah dari unsur-unsur subruang-subruang tersebut. Ketika menjumlahkan kita ambil satu unsur dari masing-masing subruang. Jadi kalau Anda lihat ya definisinya seperti itu. Nah, bahwa jumlah ya atau hasil tambah dari subruang-subruang ini itu adalah subruang lagi dari V. Itu Anda bisa cek dengan apa? Ya tidak terlalu susah sebetulnya itu. Jadi Anda lihat bahwa vektor 0 pasti merupakan unsur dari hasil tambah. Kenapa? Karena Anda boleh memilih U1 sampai UT itu semuanya vektor 0. Ya. Jadi K1 tambah KT itu ya penjumlahan hasil tambah itu tidak kosong. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa K1 tambah KT itu ya K1 tambah K2 terus sampai KT itu tidak kosong, Anda tinggal tunjukkan apa? Ya, yang paling ya kalau Anda mau langsung Anda bisa tunjukkan bahwa
hasil tambah tersebut tertutup terhadap kombinasi linier dua unsur ya. Jadi secara sederhana ya kita juga bisa menuliskan aja ini dengan singkat ya, dengan menggunakan notasi sigma. Seperti kita menjumlahkan bilangan. Nah, ketika kita mempunyai satu unsur dari hasil tambah gitu, ya, jadi U1 tambah U2 terus tambah UT, ya, pertanyaannya adalah bisa nggak kita mengganti salah satu ya, atau barangkali lebih dari satu misalnya unsur UI dengan unsur lain di subruang KI. Nah, kalau ternyata kita tidak bisa menggantikan sehingga kita memperoleh penjumlahan yang sama di situ ya, jadi hasil jumlahnya sama, maka kita katakan apa ya? Bahwa setiap unsur hasil tambah tersebut hanya dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan unsur-unsur subruang K1 sampai KT itu secara tunggal. Nah, tapi ini tidak selalu terjadi. Mungkin kita bisa mengganti, tapi mungkin juga tidak. Nah, apa syaratnya kalau misalnya kita ya hanya bisa menuliskan secara tunggal, jadi kita tidak bisa menggantikan unsur yang sudah kita pakai di situ. Jawabnya adalah ya, syaratnya seperti ini. Jadi ternyata tidak cukup di sini ya kalau misalnya Anda katakan ambil aja dua subruang yang berbeda di situ. Jadi misalnya K1, K2 irisannya itu subruang 0. Jadi tidak cukup mengatakan bahwa irisan dari sembarang dua subruang ya, di antara KI sampai KT, K1 sampai KT itu irisannya adalah subruang 0. Tidak cukup. Jadi kita harus mengiriskan bukan dengan satu subruang. Jadi kalau Anda lihat di situ ya, KI irisan jumlah dari KJ itu ya. Jadi kita tidak cukup hanya mengambil KI irisan KJ. Kita tidak cukup hanya mengambil seperti ini ya. Memperoleh ini itu tidak cukup. Ya, jadi di sini untuk I yang tidak sama dengan J. Anda boleh mencoba atau mencari gitu ya, bahwa kalau ini berlaku, ya, jadi setiap kali Anda mengambil I dan J yang berbeda, irisan dua subruang ini adalah subruang 0, ya, tapi hasil tambahnya tidak tunggal, masih bisa di situ. Jadi supaya tunggal, ya, KI ini harus Anda iriskan dengan jumlah dari sisanya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau Anda lihat di situ KI itu kita iriskan dengan jumlah ya subruang-subruang yang lain selain dari KI. Jadi kalau I-nya sama dengan 1, Anda lihat di sini K1 ya, yang di sini apa? Ya. Jumlah dari K2, K3 sampai KT. Ya. Kalau I-nya sama dengan 3, gimana di sini? Anda iriskan dengan apa? Ya. K1 tambah K2 terus ya, tambah K4 ya, Anda loncat di situ. K3-nya Anda buang di situ ya. Ya, jadi kita mempunyai syarat seperti ini. Nah, kalau kita mempunyai K1 sampai KT itu memenuhi persyaratan ini, kita memperoleh apa yang disebut dengan hasil tambah langsung. Kita tuliskan bentuknya seperti itu ya. Jadi K1 kemudian tanda tambah dalam lingkaran, dan kalau dituliskan seperti ini artinya apa? Artinya penjumlahan unsur-unsur K1 sampai KT itu tunggal. Jadi dengan kata lain apa artinya di situ? Ya. Artinya adalah kalau Anda mempunyai di sini ya XI YI anggota KI untuk I dari 1 sampai T. Kemudian Anda punya di sini jumlah dari XI itu sama dengan jumlah YI. Oke, ini vektor ya. Jadi kalau I dari 1 sampai T, I dari 1 sampai T, ya, maka ya, kita harus punya apa? Ya, jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, ya, kita mempunyai hasil tambah langsung, artinya apa di sini? Ya, artinya XI dan YI itu ya, di vektor ini gimana? Gimana? Sama.
Jadi pengertian setiap unsur hanya dapat dituliskan, setiap unsur jumlah K1 sampai KT itu dapat dituliskan secara tunggal, ya ini. Ya. Ini artinya apa? Ya. Artinya di sini sebetulnya ini, ya, jadi ini sebetulnya kalau Anda lihat ya syaratnya itu seperti ini. Implikasinya, jadi premisnya itu ini semuanya gitu. Jadi ini artinya apa? Ya, ini adalah arti dari K1 tambah K2. Kita mempunyai di sini tambah ini adalah tambah langsung. Ya. Nah, kalau kita mempunyai hasil tambah langsung, kita mempunyai dimensinya seperti ini ya. Jadi dimensi dari hasil tambah langsung itu adalah jumlah dari dimensi suku-sukunya di sini. Kalau cuma hasil tambah aja yang di atas, ya, cuma K1 tambah sampai KT, belum tentu kita mempunyai dimensinya sama dengan dimensi itu. Oke, saya tanya Anda sedikit. Kalau ternyata kita tidak mempunyai hasil tambah langsung, ya, jadi apa yang bisa Anda simpulkan di sini? Apa hubungan antara dimensi? Jadi kalau kita ya, secara umum di sini I dari 1 sampai T ya, jadi dimensi subruang ini dengan jumlah dari dimensi masing-masing subruang. Apa hubungan antara keduanya? Ada hubungan nggak? Yang mana yang lebih besar? Yang mana yang lebih besar? Yang kanan. Oke, jadi Anda tahu ya seperti ini ya. Oke, nah dengan hasil tambah langsung ya sebenarnya kita ada siap untuk melihat sejumlah karakterisasi operator yang dapat didiagonalkan di sini. Jadi kita tulis saja secara lengkap di sini kalau V itu adalah ruang vektor atas lapangan F, kemudian dimensi V sama dengan N, kemudian kalau kita misalkan T itu adalah operator linear pada V, Cx itu adalah polinom karakteristik T, dan kemudian lambda 1 sampai lambda T itu adalah nilai-nilai karakteristik T, ya, semuanya kita ambil semuanya dan itu kita pilih, kita ambil hanya yang berbeda saja di situ. Ya, tidak ada pengulangan. Maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekivalen. Jadi yang pertama T dapat didiagonalkan. Nah, kita sudah lihat sebelumnya bahwa apa di sini, ya. Yang kedua itu sebetulnya teorema yang kita punya tadi di situ ya. Jadi yang pertama itu mengatakan apa di situ, ya. Jadi untuk bagian B di situ Cx sama dengan produk ya dari X kurang lambda I pangkat EI. Itu artinya apa itu? Artinya bahwa polinom karakteristik T itu gimana? Polinom karakteristik T ya, itu dapat difaktorkan, dapat diuraikan sebagai perkalian ya, perkalian apa? Faktor-faktor linear. Kemudian yang kedua ya multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabar untuk setiap nilai eigen T itu ya sama. Ini dua ini ya persis pernyataan yang teorema sebelumnya di situ. Yang ketiga ya, nah Anda lihat di sini kita mempunyai cukup di situ kita katakan apa? Bahwa jumlah multiplisitas geometri semua nilai eigen T yang berbeda itu sama dengan dimensi ruang vektor V ya. Jadi sama dengan N itu artinya sama dengan dimensi V. Jadi ekivalen. Jadi kalau Anda lihat bahwa jumlah multiplisitas geometrinya sama dengan N ya sudah selesai di situ ya. Cukup satu pernyataan saja di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kita mempunyai N buah vektor eigen T yang ya membentuk himpunan bebas linear. Akibatnya apa sebetulnya di sini? Kalau kita mempunyai N vektor eigen T yang bebas linear. N itu apa? Dimensi V, oke. Terus kalau kita mempunyai N vektor yang bebas linear gimana? Kita mempunyai
basis. Jadi n vektor eigen T yang bebas linear ini bisa kita kumpulkan sebagai sebuah basis bagi V. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya. Oh, sebentar, sorry, belum terakhir di sini, ya. Jadi sebetulnya D dan E itu Anda bisa lihat itu jelas ekuivalen ya. Jadi kalau Anda lihat kalau D ya pasti E, kalau E ya pasti D. D dan E ekuivalen ya. Di bawah kita mempunyai basis bagi ruang vektor V yang unsur-unsurnya adalah vektor-vektor eigen T. Nah, sekarang baru benar-benar terakhir nih. Ya, jadi bahwa kalau kita jumlahkan ruang-ruang karakteristik untuk T, nilai eigen T itu, ya, kita memperoleh hasil tambah langsung, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil tambah langsung itu adalah sama dengan V, sama dengan seluruh ruang vektor, ya, keseluruhan ruang vektor. Nah, buktinya itu sebenarnya pada dasarnya Anda bisa sirkular di sini, melingkar. Jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D, jika D maka E, jika E maka F. Sorry, nggak ada F. Oh, benar ada F ya. Jika E maka F, dan terakhir jika F maka A. Kembali ke depan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, jadi kalau kita tuliskan di sini, jadi ada berapa sih? Ada 6 implikasi yang perlu kita buktikan di sini. Ya, jadi jika A maka B, jika B maka C, ya. Kemudian di sini gini aja lah. Jika C maka D, jika D maka E, jika E maka F, dan terakhir jika F maka A. Dari sekian banyak implikasi dari 6 ini, mana yang kita lihat dan mudah? Jadi yang pertama itu ya sebenarnya dari bukti teorema sebelumnya ya. Jadi Anda lihat ini sebetulnya ya saya jelaskan tapi tidak saya tuliskan secara rapih di situ. B maka C, mudah nggak melihatnya? Gimana membuktikan? Kalau B benar, maka C juga pasti benar. Bisa nggak? Dari B itu apa yang bisa Anda simpulkan? Apa yang bisa Anda simpulkan dari B? Oke, sementara itu D dan jika D maka E ini sebenarnya juga trivial ya. Anda otomatis sama di situ. Jika B maka C apa? Apa yang bisa Anda simpulkan dari B? Di B itu kan ada 2 pernyataan kan, yang dihubungkan oleh dan. Ya, jadi kita mempunyai apa di situ? Konjungsi. Apa namanya? Kalau dan itu? Disjungsi. Konjungsi. Ya oke lah, apalah. Saya juga nggak hafal. Dan barangkali nggak terlalu penting juga di situ. Asal jangan disfungsi aja gitu. Dan lihat B itu ada 2 pernyataan di situ. Nah, dari pernyataan pertama apa yang bisa disimpulkan? Ya, yang pertama di situ. Jadi Cx sama dengan produk dari X kurang lambda I pangkat EI. Apa yang bisa Anda simpulkan? Anda lihat itu aja, ya. Cx sama dengan produk dari X kurang lambda I pangkat EI. Udah, lupakan yang lain. Dari situ aja apa yang bisa Anda simpulkan? Anda nggak perlu tahu sebenarnya Cx itu apa gitu, kemudian lambda I itu apa, EI itu apa, itu nggak perlu tahu. Dari situ aja. Ya, cukup Anda tahu bahwa lambda I, EI itu skalar ya. Jadi lambda I itu adalah skalar anggota F, sementara EI itu gimana? Itu adalah bilangan, ya, bilangan asli ya, jangan bilangan cacah. Karena kalau bilangan cacah artinya apa? Kalau dia 0 nggak bisa di situ. Apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, yang relevan untuk C ya. Apa? Enggak, jangan sebut multiplicitas. Lupakan aja dulu. Lihat aja pernyataan pertama. Cx sama dengan produk X kurang lambda I pangkat EI. Apa yang bisa Anda katakan? Apa? Yang keras. Jumlah EI, N itu apa?
Kita nggak tahu tuh sebetulnya. Apa yang bisa kita katakan? Kalau Anda lihat cuma Cx sama dengan produk X kurang lambda I pangkat EI. Jadi Anda lihat bahwa jumlah EI sama dengan I-nya dari berapa? 1 sampai T, ini sama dengan apa? Sama dengan apa? Kita nggak tahu N, pura-pura nggak tahu. Nggak ada N di situ. Sama dengan apa di situ? Jadi yang ada di situ cuma Cx, X kurang lambda I, pangkat EI. Gitu. Lihat aja apa adanya ya. Sama dengan? Oke, sama dengan derajat C. Ya, derajat Cx. Karena kita lihat ini sebagai polinom dalam X. Nah, sesudah Anda lihat seperti ini, baru kemudian Anda mengatakan apa? EI ini apa? Sekarang Anda baru kita lihat. Oh, Cx itu adalah polinom karakteristik untuk T. Apa yang bisa Anda simpulkan sekarang dari sini? Ini jadi apa ini? Sama dengan apa? Ya, jadi tadi Anda sudah melihat ya. Jadi Anda hanya melihat pada waktu Anda menyimpulkan ini, ya Anda cuma tahu Cx itu adalah sebuah polinom. Kemudian yang sebelah kanannya ya hanya produk dari X kurang lambda I pangkat EI. Udah, itu aja. Dan dari situ Anda bisa menyimpulkan ini. Nah, sekarang saya beritahu, Cx itu adalah polinom karakteristik untuk T. Apa yang bisa Anda simpulkan? Dari sini apa yang bisa Anda simpulkan? Apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, coba Anda lihat. Anda kalau mau menjumlahkan ini, EI ini apa nih? EI ini apa? Ya, multiplisitas aljabar. Jadi apa nih? Sama dengan apa? Sama dengan sigma. Ya, apa yang kita jumlahkan? Ya, MA I-nya dari 1 sampai T. Ya. Nah, sekarang kemudian kita lihat bahwa ya T itu adalah operator linier pada V. Dan dimensi V adalah N. Ya. Nah, baru Anda lihat. Karena Cx ini adalah polinom karakteristik untuk operator pada ruang vektor yang berdimensi N, derajat ini harus ya, sama dengan N. Jadi baru Anda bisa simpulkan ini nih. Ya. Nah, sesudah itu baru Anda pakai yang pernyataan kedua. Dari pernyataan kedua apa yang bisa Anda simpulkan di sini? Apa? Jumlah dari pernyataan kedua apa? Lihat pernyataan kedua apa adanya gitu. Dan cuman pernyataan kedua. Bentar. Lihat jumlah pernyataan keduanya aja. Jangan kaitkan dengan yang pertama. Apa yang bisa Anda simpulkan dari yang kedua itu? Ya, jadi itu mengatakan multiplisitas geometri lambda I sama multiplisitas aljabar lambda I untuk I dari 1 sampai T. Apa yang bisa Anda simpulkan dari situ? Apa? Dari itu aja yang bisa Anda simpulkan apa? Apa? Multiplisitas geometri untuk lambda I sama dengan Ya, itu sama aja. Itu Anda cuma membacanya aja. Tapi dari situ apa yang bisa Anda simpulkan? Anda buat pernyataan yang baru.
Ya Anda lihat nanti, sesuatu yang pada akhirnya nanti harus relevan dengan C ya, dan pernyataan C. Apa yang relevan? Ya Anda lihat, Anda jumlahkan aja di situ kan. Karena MG lambda I sama MA lambda I untuk setiap I dari 1 sampai T, ya Anda jumlahkan aja dari I 1 sampai T. Hasil penjumlahannya pasti sama juga. Jadi akibatnya apa di situ? Kalau Anda jumlahkan ini ya, dan Anda jumlahkan, jadi Anda jumlahkan multiplisitas aljabar di sini ya. Kemudian Anda jumlahkan multiplisitas geometri dari 1 sampai T, maka ini harus sama. Selesai, Anda dapat C. Bukan nilai C ya, oke, dapat pernyataan C. Ya, oke. Ya, jadi dari B ke C ya bisa gitu. C ke D gimana? Jadi dari situ Anda, jadi kalau misalnya jumlah multiplisitas geometri semua nilai eigen T itu sama dengan N, maka terdapat N vektor eigen T yang bebas linier. Apa yang Anda lakukan sebetulnya? Ya, untuk membuktikan jika C maka D. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya multiplisitas geometri ini sama dengan N, ini, apa yang bisa Anda simpulkan dari sini? Pemahaman apa yang Anda perlukan ya pada pernyataan ini sehingga relevan untuk pernyataan D. Ya, kalau Anda bagian ini Anda tidak paham, ya Anda nggak bisa membuktikan ini. Pemahaman apa yang Anda perlukan dari sini? Jadi yang kita tahu itu adalah pernyataan C. Kita ingin menyimpulkan D. Jadi dari C itu apa yang bisa Anda simpulkan lagi sebetulnya. Ya. Tapi sebelum Anda bisa menyimpulkan sesuatu, ya Anda harus ngerti. Ini tuh sebenarnya mengatakan apa gitu. Anda tidak membuat pernyataan yang baru, tapi Anda simpulkan ini mengatakan apa sih sebetulnya itu? Apa? Jumlah dimensi ruang karakteristik ya, semua nilai eigen T itu sama dengan N. Sekali lagi apa? Jumlah dimensi. Jadi artinya kalau misalnya Anda lihat, Anda bisa menuliskan ini dalam bentuk jadi N sama dengan jumlah MG lambda I dari 1 sampai T, ini bisa Anda tuliskan sama dengan apa? Jumlah dimensi apa? E lambda I dari 1 sampai dengan T. Ya. Terus apa nih? Ya, sehingga Anda pada saya dapat nih N buah vektor eigen T. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan pada akhirnya? Apa yang Anda lakukan berikutnya? Ya? Untuk sampai pada D, apa yang Anda perlukan? Anda perlu apa? Untuk sampai pada D. Perlu apa? Vektor. Ya, Anda perlu vektor eigen. Anda perlu vektor karakteristik. Dapat nggak? Bagaimana Anda memperoleh vektor eigen? Ya? Bagaimana Anda memperoleh vektor eigen? Oke, Anda mengambil dari apa? Basis. Ya, Anda mengambil dari basis apa?
basis apa? E lambda I. Ya. Jadi Anda mengambil di sini ya, basis bagi E lambda I. I-nya dari 1 sampai T. Ya oke, kasih nama. Ya, jadi kalau kita kasih nama misalnya XI di sini. Bisa Anda mengambil ini kan? Ya. Dan kalau Anda lihat ya, ini sama dengan apa nih? Ya, yang Anda akan lihat sama dengan MG. Oke, bagaimana Anda memperoleh n vektor eigen itu? Apa yang Anda lakukan sebenarnya pada dasarnya di sini? Anda mengambil apa? Ya, Anda udah punya ini nih. Terus apa yang Anda lakukan untuk memperoleh pada akhirnya n vektor eigen itu? Ya, Anda mengambil gabungan dari apa? X. Ya oke, kita tulis gini aja lah dulu. Gabungan dari X1 gabung X2 ya. Terus sampai XT. Atau kalau misalnya Anda tulis secara singkat, ini sama dengan apa? Ya kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kalau misalnya Anda mau, ya kita bisa beri nama X besar. Udah dapat N? Pada dasarnya belum gitu. Ya Anda harus tunjukkan di sini. Jadi artinya apa? Tugasnya itu adalah tunjukkan apa yang harus ditunjukkan supaya Anda sampai pada D. Dua hal di sini. Ya, Anda harus tunjukkan bahwa koordinatas X ini ya memang sama dengan N. Artinya apa? Ya, artinya unsur-unsur ini harus berbeda. Kemudian satu lagi apa? X-nya bebas linier. Ya, jadi ketika Anda ingin menunjukkan D, ya pada akhirnya di sini kita melakukannya secara konstruktif. Artinya apa? Artinya kita tunjukkan ini ada barangnya sebagai calon. Setelah itu Anda tunjukkan bahwa calon ini memang memenuhi persyaratan yang diminta. Jadi bahwa koordinatas X sama dengan N. Artinya apa sih sebetulnya? Bagaimana caranya menunjukkan ini? Gimana caranya menunjukkan bahwa banyaknya unsur di sini sama dengan N? Ya, dan N itu sama dengan, kalau Anda lihat dari sini, saya punya sama dengan ini. Artinya apa nih? Ya. Jadi Anda lihat, karena X ini sudah merupakan basis, ya jadi sebenarnya dengan kata lain di sini, ya kalau Anda mengambil gabungan unsur-unsur gabungan di sini, ya itu ada berapa unsur di sini? Berapa banyak? Ya, Mg lambda 1 di sini, Mg lambda 2, ya. Sini Mg lambda T. Kalau Anda jumlahkan, banyaknya unsur ini ada berapa? Anda udah punya ini. Ini kan dari C kan? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ya. Ini ada Mg lambda I, ada Mg lambda 2, di sini Mg lambda T unsur. Ya.
Jadi kalau Anda lihat sebetulnya dari X ini Anda sebetulnya sudah mempunyai daftar ya n vektor. Ya. Tapi kalau masih ditanya di sini, kardinalitasnya harus sama dengan n, apa masalahnya di sini? Ya, jawabnya kita akan punya masalah kalau dalam daftar yang di sini ini ada yang apa? Yang sama. Ya. Nah, Anda tunjukkan bahwa yang sama itu tidak mungkin terjadi. Kalau ada dua yang tidak sama, apa yang mungkin terjadi sebetulnya? Ya, mungkin nggak keduanya itu datang dari XI yang sama? Ya, mungkin tidak? Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Oke, karena kita punya basis. Basis itu tidak mungkin memuat dua unsur yang, ya jangankan sama, kelipatannya tidak boleh, situ kan? Jadi kalau Anda mempunyai dua unsur yang sama, itu harus datang dari XI yang berbeda. Ya, nah Anda tunjukkan aja. Kenapa itu tidak mungkin di sini? Ya. Kenapa nggak mungkin? Ya, udah dibuktikan sebetulnya. Ya. Kita udah buktikan tuh, tidak mungkin dua vektor eigen untuk nilai eigen yang berbeda itu sama. Jadi sebenarnya ini ya secara lisan kita udah selesaikan ini. Berikutnya tunjukkan bahwa bebas linear. Gimana cara menunjukkan bebas linear? Agak lebih sulit. Ya, nah, salah satu tekniknya itu bisa kita katakan gini. Jadi kalau misalnya X ini ternyata bergantung linear, apa yang bisa Anda katakan? Apa yang bisa Anda katakan? Kalau X besar itu bergantung linear, terus gimana kalau X besar itu bergantung linear? Apa yang bisa Anda katakan kalau X besar itu bergantung linear? Gimana? Ya, jadi kalau Anda andaikan X-nya itu bergantung linear, terus apa? Kalau X-nya bergantung linear, terus gimana? Apa yang Anda tahu tentang himpunan yang bergantung linear? Ya? Apa yang Anda tahu? Kalau X besar itu bergantung linear, terus gimana? Apa yang Anda tahu tentang himpunan yang bergantung linear? Ya? Ya, jawabnya adalah ada apa? Ya, oke, sebenarnya Anda bisa menjawabnya banyak gitu, tapi sebetulnya yang kira-kira punya apa? Punya prospek gitu untuk dipakai apa? Anda mempunyai X ini bergantung linear kalau ada ya, ada unsur dari X ini yang merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur lainnya gitu. Saya nggak tahu, tapi mungkin kita bisa mengambil gini. Jadi kalau misalnya di sini, ya, jadi kalau X itu bergantung linear, maka terdapat ya unsur di sini, ya sebut aja misalnya di sini vektor xij di dalam X, jadi sebetulnya ini di dalam XI ya, kita anggap seperti itu ya, sehingga dia merupakan kombinasi linear dari yang lainnya di situ. Nah, ketika kita memilih XIJ ini, kita bisa memilih dengan cara begini ya. Jadi Anda jalan aja di sini ya. X ini kan X11, terus X12, terus yang paling akhir X1 berapa? Ya, X1 Mg lambda 1. Jadi Anda jalan aja mulai dari sini, kemudian Anda lihat X21,
X22 dan seterusnya sampai X MG lambda 2. Nah, Anda lihat di sini ya, setiap kali Anda sampai pada satu vektor, Anda lihat dia kombinasi linear dari yang sebelumnya enggak? Kalau bukan, ya jalan terus. Sampai akhirnya Anda ketemu pada unsur yang pertama gitu. Jadi begitu Anda lihat bahwa apa? Begitu Anda lihat ternyata dia ternyata yang paling kecil ya indeksnya ya. Yang paling pertama kalau Anda jalan dari kiri. Nah, Anda akan lihat bahwa I-nya paling kecil berapa? Ya nggak mungkin 1. Ya. Jadi kalau Anda melihat di sini ini sebagai kombinasi linear dari yang lainnya, ini nggak mungkin I-nya sama dengan 1. Karena kalau misalnya I-nya sama dengan 1, artinya apa? Ya dia kombinasi linear dari unsur-unsur yang sebelumnya kan? Unsur-unsur sebelumnya unsur-unsur di mana? Ya, masih di X1 juga. Padahal X1 itu bebas linear. Jadi nggak mungkin di sini. Jadi ya, sehingga XI ini sama dengan apa di sini ya? Sehingga XIJ sama dengan ya kombinasi linear. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya tulis saya dalam bentuk seperti ini, jumlah-jumlah beta apa ya? Jadi RS saja di sini ya. RS X RS apa yang kita jumlahkan di sini? Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kita lihat R-nya dari 1 sampai berapa? Jadi R ini menunjukkan ini kan? Ya. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat ini sama dengan sampai I juga sebetulnya. Ya. Sampai I. Kemudian di sini apa di sini? Jadi S-nya oke, sebentar. Barangkali di sini nggak apa-apa sampai I-1 di sini ya. I-1, kemudian S-nya dari 1 sampai MG lambda I. Tapi kemudian Anda mesti tambahkan satu lagi di sini sebetulnya di sini. Ya. Beta I S XIS. Jadi di sini yang berubah cuma S. Jadi di sini dari 1 sampai J-1. Ya. Kecuali kalau J-nya sama dengan 1. Kalau J sama dengan 1, ini jadi hilang. Ya, jadi hilang, Anda tinggal lihat ini aja gitu. Nah, bagaimana pada akhirnya kalau misalnya Anda sampai pada kontradiksi? Apa yang Anda lakukan di sini? Ya, triknya sama di situ ya. Jadi kalau Anda lihat, Anda akan lihat bahwa kalau Anda kenakan T di sini, ya, ini jadi apa di sini? Ya, jadi kalau Anda kenakan T, Anda akan peroleh di sini lambda I XIJ sama dengan di sini Anda akan punya ya jumlahnya masih tetap sama di sini. Ya. Tapi ada yang berubah sedikit. Apa yang berubah sedikit di sini? R sama dengan 1, I sama dengan 1, ya. S sama dengan 1, kemudian MG lambda I. Apa di sini? Lambda R XRS. Ini triknya Anda udah tahu sebelumnya, ya. Kemudian yang terakhir di sini beta IS, kemudian kali apa? Lambda I I-nya dari 1 sampai J-1. Apa triknya? Ya? Ya, Anda masih melihat yang ini lagi. Apa yang Anda lakukan? Untuk dapat ini yang Anda lakukan, Anda
petakan oleh T. Satu lagi Anda lihat lagi, apa yang Anda lakukan? Udah pernah lihat? Dikurangi dengan? Maksudnya ini dikurangin ini? Enggak, belum gitu. Kita masih dari sini nih. Anda lihat pernyataan ini, ya, Anda lihat hubungan ini. Kalau Anda petakan oleh T, Anda dapat ini. Kemudian Anda melakukan sesuatu sekali lagi kepada ini. Apa yang Anda lakukan? Sudah pernah Anda kerjakan hal yang seperti ini sebetulnya sebelumnya? Anda kalikan dengan lambda I. Apa yang Anda peroleh? Jadi ini trik yang ya berguna gitu ya. Jadi Anda akan memperoleh ya seperti ini juga. Perbedaannya apa? Di sini jadi lambda I. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini jadi bukan ya, lambda I. Yang ini gimana? Sama. Terus apa yang Anda lakukan berikutnya? Kurangkan. Apa yang terjadi? Ya, Anda akan memperoleh ini sama dengan 0, kemudian Anda akan memperoleh ya, jadi di sini ya saya tulis saya di sini. Ya, supaya lengkap di sini ini beta RS. Ya, di sini sigma. Ya, saya tulis biar lebih mudah lagi ya. Beta IS lambda I J-1, kemudian begitu Anda kurangkan, Anda akan peroleh ruas kirinya vektor 0, kemudian ruas kanannya apa? Anda akan peroleh jumlah ini beta RS kali lambda R kali di sini apa? RS. Apa simpulannya? Nah, ingat bagaimana Anda memilih ini tadi? Nah, di sini belum saya sebutkan di sini bahwa XIJ ini adalah yang pertama, ya. Jadi Anda mesti katakan di sini kita pilih XIJ itu adalah ya. Jadi kita pilih di sini sehingga apa? Di sini, ya. Kita pilih sehingga I dan J-nya ini keduanya minimum, ya. I dan J itu yang paling kecil, ya. Nah, kalau kita memilih ini yang paling kecil, apa yang terjadi dengan ini? Ya, dengan dengan X RS, jadi mulai dari R-nya sama dengan 1 sampai I-1, kemudian S dari 1 sampai MG lambda I. Ya harus bebas linear. Karena kalau dia bergantung linear, impulan ini Anda bisa menggeser ini ke kiri lagi. Ada yang lebih awal dari ini. Ya. Jadi apa akibatnya di sini? Ya kalau gitu ini ya, himpunan XRS di sini itu bebas linear, akibatnya apa? Ya ini sama dengan 0. Lambda R kurang lambda I. R ini gimana ini? Jadi kalau Anda lihat lambda R-nya lebih kecil dari I. Akibatnya lambda R dan lambda I ini harus lambda R dan lambda I harus berbeda. Akibatnya ini tidak sama dengan 0, jadi beta RS yang harus sama dengan 0. Jadi Anda lihat apa? Jadi kalau Anda kembali ke sini, ini sama dengan 0, Anda akan melihat apa? Bahwa XIJ itu adalah kombinasi linear dari unsur-unsur di XI lagi gitu. Padahal itu juga mustahil, karena XI itu bebas linear. Oke, saya nggak tahu tuh buktinya complicated nggak, rumit nggak? Ya tapi Anda belajar tuh, artinya Anda harus ya kalau cuma taunya bukti-bukti yang sederhana Anda nggak belajar, artinya. Ya harus meningkat tuh. Ya, oke. IJ-nya sebenarnya kalau mau lihat di sini ya bukan
Ya, bukan minimum lah di sini. IJ-nya terkecil di sini. Jadi yang pertama itu sebenarnya I terkecil, ya. Lantas di antara I itu, ya. Lantas di antara I itu J-nya juga yang terkecil. J terkecil di XI ya di sini. Oke, belum terakhir sebetulnya. Oke, dari D ke dari E ke F gimana? D ke E ini otomatis ya. Jadi artinya itu sebenarnya dua pernyataan yang sudah ekivalen di situ. Ya, jadi sebetulnya secara singkat kalau Anda ingin membuktikan implikasi ini ya, jika E maka F, itu sebetulnya kita ambil aja basis seperti yang dikatakan oleh E. Di unsur-unsurnya adalah vektor-vektor eigen T. Jadi sebut aja misalnya pada situ Anda punya ya V1 sampai Vn. Semuanya vektor eigen T. Nah, dari n vektor eigen tersebut ya, berapa banyak yang ada di E lambda 1 ya? Ya nanti Anda akan lihat bahwa di antara n itu harus ada sebanyak mg lambda I lambda 1 di E1 E lambda 1, harus ada mg lambda 2 ya di E lambda 2 dan seterusnya sampai yang terakhir sampai yang T. Cuma itu harus dibuktikan gitu ya, bahwa nggak mungkin ada satu yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ya. Nah, akibatnya apa di situ? Ya kalau Anda sudah kumpulkan bahwa ternyata sesuai banyaknya itu Anda kumpulkan aja. Jadi yang pertama itu yang di awal itu semuanya punya E lambda I, E lambda 1, berikutnya E lambda 2 dan seterusnya sampai yang terakhir di E lambda T. Ya. Nah, maka setiap vektor itu akan merupakan apa? Ya. Kombinasi linear dari ya yang ini. Nah, kombinasi linear dari yang apa? Yang vektor-vektor yang di E lambda 1 itu adalah unsur di E lambda 1. Ya, jadi kita bisa buat di situ. Sehingga akhirnya jumlah yang jumlahan yang tadinya ada n suku kita perkecil jadi jumlahan dari T suku. Ya. Nah, sesudah itu Anda coba aja tunjukkan bahwa pada akhirnya penjumlahan itu tunggal. Ya. Jadi sebetulnya untuk F itu yang Anda perlu buktikan kan sebetulnya hanya subset V subhimpunan dari yang kanan. Di V subhimpunan dari yang kanan bisa langsung Anda peroleh. Kemudian tunjukkan bahwa penjumlahan yang di kanan itu tunggal. Di penjumlahan tunggal itu triknya seperti ini. Ya. Dan Anda coba trik seperti ini gitu. Ya, jadi E ke F itu ya. Anda coba ya. Saya memberikan lisan aja, Anda nggak tahu nangkap nggak. Kalau Anda nggak nangkap, Anda coba pikirkan aja sendiri. Nah, yang terakhir ya, F ke A ya sebetulnya Anda mencari basis V yang terdiri dari vektor-vektor eigen untuk T. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat, kita bisa membuktikan kalau Anda punya E, langsung kan A dapat didiagonalkan. Ya. Jadi sebetulnya untuk ke sini Anda juga bisa membuktikan F ekivalen dengan E. Jadi Anda bisa membuktikan karena apa? Karena sebetulnya kita punya ini nih. Ini juga kita punya di sini. Dari E ke A ini kita punya. Sehingga untuk membuktikan jika F maka A kita bisa lewat sini. Ya. Dan Anda tunjukkan bahwa memang ada basis yang terdiri dari vektor-vektor eigen T. Ya caranya gimana? Ya sebetulnya Anda ambil aja di sini. Ya. Dari F ke E ini mungkin lebih mudah sebetulnya justru. Ya. Ini siklus yang Anda perlu catat di sini ya. Bagaimana kita membuktikannya di sini. Mau nyoba jika F maka E? Anda coba ya. Ya. Buktiin E ke F itu buktinya F subset dari yang kanan sama buktikan yang penjumlahan tunggal lagi. Ya. Jadi kalau Anda membuktikan jika E maka F, sebetulnya yang Anda buktikan itu adalah bahwa V itu subhimpunan dari
jumlah E lambda 1 tambah E lambda 2 tambah E lambda T. Sebaliknya nggak usah. Sebaliknya nggak perlu dong. Kan pasti dia itu kan subset dari V kan. Itu satu, kemudian yang kedua bahwa yang kanan itu adalah jumlah langsung. Jadi artinya apa? Artinya setiap kali Anda menjumlahkan ini, penjumlahan itu tunggal. Itu lebih mudah daripada Anda pakai yang apa? Yang irisan tadi kan. Mestinya sih lebih mudah. Lebih mudahnya gimana? Pakai aja trik yang seperti ini. Anda coba ya. Terus jadi pas buktiin F ke A, buktiin E maka F maka A, atau buktikan F maka E maka. Ya, sebetulnya bisa yang mana aja. Tapi ya, ada yang lebih mudah. Karena apa? Kalau Anda lihat, kalau E benar, A pasti benar kan? Yakin nggak? Kalau E benar, maka A benar. Jadi begitu kita punya basis V yang terdiri dari vektor-vektor eigen T, ya sebetulnya Anda nggak perlu mengurutkan gitu ya. Begitu Anda ambil, ya pokoknya Anda ambil basis itu ya apa adanya gitu. Ya. Kemudian, tapi Anda pakai basis yang sama nih, sebagai apa? Sebagai daerah asal maupun sebagai daerah sasaran, ya, pasti akan jadi diagonal juga. Jadi tidak harus bentuknya nanti matriks diagonalnya itu dalam bentuk lambda 1 I pangkat I dari apa kali matriks identitas gitu. Karena bisa jadi lambda satunya muncul di sini, kemudian habis itu diselingi dengan lambda 2, kemudian lambda satunya muncul berikutnya, masih bisa. Masih mungkin di situ ya. Tidak harus apa berurutan di situ. Jadi jika E maka A itu sebetulnya nggak terlalu susah membuktikan. Jadi kalau misalnya Anda mau, Anda bisa untuk sampai ke A, Anda bisa lewat sini. Karena kalau implikasi ke sini benar, ya, maka ini kan otomatis benar juga. Anda pakai sifat transitif untuk implikasi. Oke, saya kira kita lanjutkan hari Rabu ya.